Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Qala nabiyyuna Mustafa may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa rafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mukaddimah dalam bukan narasi pengajian seguna, tapi belajar bersamanya. Jadi kalau ada yang salah entah dalam lafaz atau yang lain-lain, mohon diingatkan dan didengarkan. Jadi supaya apa yang ditinggalkan oleh guru kita bisa terus berjalan awalnya atau pahala nilai yang Bismillahirrahmanirrahim. Babu tasbihil aswabi fil masjid. Bab ini menerangkan tentang masalah menggenggam jari-jari tangan fil masjid, di masjid, wa wirihi, dan selain masjid. Gimana tasbih seperti ini. Nah, ini ulama dalam menjelaskan hadis ini hukumnya adalah jawaz atau boleh. Nanti faktornya ada beberapa faktor sesuai dengan konteks hadisnya. Jadi hukumnya boleh. Yang makruh inda Syafi'iyah wal Malikiyah adalah fi sholat. Kalau fi sholat makruh. Nah, ini praktiknya paling di kayak gini fi sholat. Jadi bukan gini, misalnya takbiran gini. Nah ini gini, nah isengnya gini. Nah ini makruh inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Tapi kalau selain itu ya tidak makruh. Yang penting punya qasdun yang maksudah, punya qasdun yang sharih yang jelas, bukan ala qasdil wala. Kalau ala qasdil wala atau qasdil wala itu kayak nganggur gitu. Jadi kita nganggur nungguin imam datang, nungguin koma. Nah ini tidak diperbolehkan juga, atau dimakruhkan juga. Tapi kalau punya qasdun yang jelas tidak masalah. Itu intermezzo fikih dari masalah tasbihul asabi atau menggenggam jari-jari tangan di dalam masjid atau selain masjid. Hadatsana Hamidun bin Umar. Ini di mana ya hadatsana ini? Langsung. Hadatsana yang penting kalau hadatsana ala tariq riwayah berarti ada tujuan isma dari syekhnya. Jadi kita isma misal dari Abi kemarin isma hadatsana, maka riwayat kita bisa hadatsana. Kalau cuman dapat ijazah kan gitu ya, ijazah doang, itu bukan hadatsana ya. Jadi gurunya isma, muridnya nyatet, nah itu hadatsana. Hadatsana Hamid bin Umar. Hamid bin Umar itu min dzurriyyati Abi Bakrah. Abi Bakrah itu min fuqaha sahabat. Jadi Abi Bakrah itu budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi budak bisa jadi ulama gitu. Budak bisa jadi ulama, jadi fuqaha sahabi. Banyak, bahkan di zaman tabi'in itu rata-rata pemegang keilmuan itu dipegang oleh mawali atau mantan budak, Hamad, Mujahid, semua mantan budak semua tuh. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ya al-ilmu bi ta'allum sudah dicontohkan dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Maka ya salah satunya itu bahwa kita meneruskan belajar Bukhari ini dalam rangka itu untuk menghindari idza majahlu fi imam fil biladi ra'aitahu syudaha musihat uruda. Kalau dulu rame ada guru kita
kita sekarang kupi, maka rohaita usudaha musihat kuruda. Kita akan melihat macan-macan yang dulu akan musihat, akan diganti dengan kuruda. Kuruda tanya bagaimana artinya. Kuruda, gunung kirodatan, maksudnya. Nah, itu kuruda. Macannya jadi tanya bagaimana aja. An-Bishr, ya, diriwayatkan dari yang ini Mu'an'an, ya, An-Bishr, ya, Mu'an'an kalau Sabtu Bukhari ya itu tadi harus harus melapor, harus bertemu. Ya kalau Sabtu Muslim, ya kan, kalau Imam Muslim kalau saya Muslim yang penting fi usrin wahid itu cukup, jadi satu zaman, jadi ketemu. Nah ini Mu'an'an. Mu'an'an bagaimana supaya dikatakan isnad ya seperti itu. An-Bishrin. Kalau Bisrin itu puasanya puasa Daud, puasa Daud, sholatnya sehari 400 rakaat, sholatnya 400 rakaat. Itu nggak kuat ini. Hadatsana Asimun, ya meriwayatkan ya kepada kami Asimun, Asim itu Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, itu tujuhnya Ibnu Umar. Hadatsana Waqidun, sama Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Nah, cucunya Ibnu Umar. An abihi, dari bapaknya, yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Jadi keturunannya Ibnu Umar. Nah, An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, au Ibnu Amrin, atau dari Ibnu Amrin. Nah, syak atau keraguan syakul rawi di sini ya bukan dari Abi tapi dari Waqid. Waqid lupa bapaknya bilang apa ya, Ibnu Umar apa Ibnu Amrin. Tapi ini masih dalam satu derajat, yang satu anaknya Umar bin Khattab Ibnu Umar, yang satu anaknya Amr bin As. Yang diriwayatkan apa ya? Sabbakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ah. Nabi itu menggenggam kedua jari-jari tangannya atau meremas dua jari tangannya. Sabbaka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ah. Nanti yang dijelaskan motifnya apa, yang motifnya di hadis kedua. Yang jelas itu boleh dulu. Nah, hadis keduanya menjelaskan qala Asim bin Ali. Asim bin Ali adalah min Sahih Bukhari. Jadi langsung gurunya Imam Bukhari. Hadatsana Asim bin Muhammad. Sami'tu hadzal haditsa. Saya mendengar hadis ini. Sami'tu. Bawahnya baru sami'tu. Ini derajat bawahnya hadatsana. Sami'tu hadzal haditsa min abi, dari bapak saya. Falam ahfalhu. Saya enggak hafal kan. Faqawa ma'uli Waqidun. Kemudian Syekh Waqid menguatkan apa yang pernah saya dengar itu. An abihi, dari bapaknya Waqid, dari Muhammad, dari an abihi, hadis yang awal itu. Qala sami'tu abi. Waqid berkata begini, sami'tu abi, saya mendengar bapak saya, wa huwa yaqul, bapak saya berkata begini. Qala Abdullah mengatakan. Nah ini Abdullah, ya kan? Nah makanya kan karena dia ragu tadi, Abdullah bin Umar apa Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Abdullah bin Amr. Nah ternyata Abdullah bin Amr. Ini hadis yang dikuatkan, saling menguatkan, tapi riwayatnya Asim. Ya, riwayat Asim bin Ali. Kalau yang atas Hamid bin Umar. Ya Abdullah bin Amr. Hai Abdullah bin Amr, kaifa bika? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu? Idza baqita, ketika kamu masih hidup, fi husalatin, di tengah orang-orang. Usalah itu kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansori itu adalah man la khaira fihi, orang yang enggak punya kebaikan sama sekali, itu usalah. Mana hadisnya? Man la khaira fihi, orang yang enggak punya kebaikan sama sekali. Kamu kan sahabat nih. Lah kalau campur sama man la khaira fihi, yang orang-orang yang enggak punya baik sama sekali, minan asih dari manusia, bihadza,
Nabi isyarat dengan menggenggam jari-jari tangan begini. Gimana? Ya kan? Kamu mau bagaimana? Kamu orang soleh, lah campurnya sama orang yang la bayrofi. Akhirnya terusan hadisnya kan, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Ya. Janji-janji mereka semua itu sudah bercampur, ya, amanatnya bersama. Waqtalahu hakala. Sudah beda-beda semua, motifnya sudah beda-beda semua. Semua kita gabung sama orang tukang nongkrong dan lain-lain. Nah, gimana? Akhirnya kata Nabi, ya karena sahabatnya bingung, terus gimana kanjeng Nabi? Dan Nabi takhudhu ma ta'rifu. Ambil yang kamu ketahui, wa tada'u ma tunkiru. Dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Waktu kebilu ala khasatika. Dan terimalah olehmu ala khasatika, khususnya kamu ya. Kalau kita ngaji ya ngaji, jangan ke bawah-bawah. Ngaji, kalau kita biasa ngelakuin baik ya ngelakuin baik, jangan ke bawah-bawah meninggalkan kebaikan. Wa tada'uhum wa awamahum, dan tinggalkanlah pekerjaan mereka, pekerjaan orang-orang awam ya kan, dari mereka. Jadi harus banyak maklumnya kan, jadi orang baik harus banyak maklumnya gitu. Itu konteks hadis yang kedua. Tasbih ini ya, Nabi jelaskan adalah takswirul maqul bi suratil mahsus, yaitu menggambarkan apa yang ada di pikiran. Itu tadi yang bagaimana kamu kok ngadepin orang macam-macam gimana. Nah, itu takswirul maqul, menggambarkan apa yang ada di pikiran bi suratil mahsus, dengan contoh yang kelihatan. Itu tadi contohnya kayak gini nih. Itu masalah tasbih, itu tidak apa-apa. Selanjutnya hadis yang selanjutnya hadatsana Khalad bin Yahya, diriwayatkan dari Khalad bin Yahya qala, Khalad berkata hadatsana Sufyan Tsauri punya mazhab. Sebenarnya kan mazhab yang mu'tabarun 10 ya. Cuma yang tadwin hanya 4. Salah satu yang tidak tadwin atau tidak ada penerusnya, yang tidak terbukukan, yang mazhabnya Sufyan Tsauri. An Abi Burdata bin Abdullah, dari atau riwayat Abi Burdata bin Abdullah bin Abi Burdata, an jaddihi, dari kakeknya tuh berarti Abi Burda bin Abdullah bin Abi Burda, berarti Abi Burda lagi. An Abi Musa al-Ash'ari, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari, bukan Abi Musa al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad qala, innal mu'mina bisa jawab Pak. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, lil mu'mini, bagi mukmin yang lain, sebagai mukmin yang lain, kal bunyani, seperti bangunan. Bunyan itu lebih bunyan masdar. Bunyan bana berarti bana, bukan bana. Ya suddu ba'duhu, yang sebagian itu menguatkan ba'dun akan sebagian yang lain. Hadisnya banyak diikuti kembali ini ya. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Nah, kemudian Nabi mengisyaratkan wasabbaka asabi'ahu. Nabi mengisyaratkan menggenggam kedua jari-jari tangannya. Itu. Jadi orang mukmin, kalau di riwayat hadis yang lain kan masalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhubihim kama salil jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaannya dan kasih sayangnya kepada yang lain itu seperti badan idastaka qadbun minhu tada asra'iruhu bil humma. Ya. Kalau satu anggota tubuh itu sakit, ya kan, maka yang lain ikut
ngeluh ikut panas gitu, sakit misalkan keleo kan gitu. Yang ikut sakit bukan kaki doang tapi semuanya gitu. Nah itu sebenarnya perumpamaan orang mukmin. Makanya dalam Quran jelas ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu dalam saya pernah baca itu dalam hadis yang diriwayatkan di Ihya itu Anas bin Malik itu suatu ketika lagi kalau bahasa itu bukan nongkrong ya, lagi ngopi lagi nyantai sama Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi nyantai maksudnya bukan Nabi tegang terus kan, Nabi nyantai di depan Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi, nyantai ngobrol-ngobrol sama sahabat. Tahu-tahu Nabi itu ketawa sampai astananya itu kelihatan, sampai gigi gingsulnya itu kelihatan gitu. Akhirnya kan sahabat nanya, Nabi kok nggak biasa kalau sampai ketawa senyum gitu, ada apa gitu. Akhirnya kata Nabi diberitahu oleh Allah ada 2 orang hambanya kerja saya itu porokan kalau orang Jawa debat. Kenapa debat? Yang satu dizolimi, yang satu menzolimi. Nah, di sono kan gitu, ya kan? Yang dizolimi nuntut, ya kan? Pokoknya pahalanya dia buat saya semua ya Allah kan gitu. Itu depan Allah debat itu. Pahalanya dia buat saya semua. Kata yang menzolimi, saya nggak punya kebaikan sama sekali, ya kan gitu. Nggak punya kebaikan sama sekali. Udah habis, kuotanya udah habis. Lah kata yang dizolimin nggak mau kalah, ya udah jelekan gue banyak nih, gue kasihnya coba keluhan gitu. Nah akhirnya udah jelek tambah jelek. Nah setelah ketawa Nabi nangis, ya, wafado ainai. Kemudian Nabi menyujurkan air mata. Beliau mengatakan, inna zalikal yaum la yaumun azim. Yaumun yahtaju an-nasu lupa saya riwayatnya ala ayyuh mala alaihim min azwarihim. Ini hari yang agung, yang mana yang berat, yang mana hari ini adalah manusia itu butuh semua, ada yang menanggung dosa-dosanya mereka. Akhirnya orang yang dizolim itu dipanggil sama Allah, dikasih tahu lihat ke atas gitu. Ternyata surga isinya surga itu banyak mahkotanya segala macam, karena dia itu orang biasa. Maksudnya ya sholat 5 waktu doang ya kan, sholat 5 waktu doang gitu ya, sedekah jarang gitu ya, gibah lancar ya kan, gibah akhirnya apa ya. Ini buat siapa ya Allah? Buat Nabi yang mana? Buat siddiqin yang mana? Buat orang yang siddiqin yang mana? Buat orang syahid yang mana? Kata Allah. Lah, ini buat kamu kan gitu. Ini buat kamu. Kamu akhirnya kaget kayak dapat door prize ya. Iya buat saya kan gitu. Memang saya punya kebaikan apa kan gitu. Syaratnya cuma satu. Bi Afrika dan Ahika. Kamu harus memaafkan saudaramu ya Allah kan gitu. Memaafin saudara kita dapatnya apa? Surga kan gitu. Cuman Allah itu saking rahman rahim itu di akhir hadisnya itu ya kan? Fa'khudh yada akhika, ya kan? Fa'adkhilhu al-jannah. Ambil tangan saudaramu itu, maka masuklah kamu dan saudaramu itu ke dalam surga. Nah itu maksudnya bukan tafsir, keterangannya Al-Ghazali mengenai hadis ini seperti itu. Innal mu'minuna lil mu'minin kalbunya yasudu ba'dhum ba'dhan. Mudah-mudahan itu saya praktekin ya semua ini. Amin. Iya. So, ya anggap aja lagi ngeramein diri kita sendiri gitu kan. Sulit. Kemudian hadis yang ada babnya habis itu indah. Satu lagi. Hadatsana Ishaq qala Ishaq hadatsana An-Nadr bin Shumail akhbarana Ibnu Aun
an Ibnu Sirin. Nah, Ibnu Sirin fuqaha sahabat tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abi Hurairah mengatakan, "Shalla bina." Ya, saya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat imam kita. Ibda salat asyin. Salat salah satu salat siang. Salat sore lah, salat sore. Nah, ini ulama hilaf, tapi yang syuhra yang masyhur sholatul asyin itu kalau enggak zuhur ya asar. Nah, itu. Kalau kita ikut pendapatnya saya Zakaria Al-Ansari itu, ya, kalau enggak zuhur ya asar. Sholat asyin. Qala Ibnu Sirin mengatakan, samaha Abu Hurairah. Aslinya Abu Hurairah udah ngasih tahu sholatnya zuhur apa asar. Cuma walakin nasi itu anak Ibnu Sirin lupa. Walakin nasi itu anak Ibnu Sirin lupa. Namanya manusia banget. Lupa. Pola kemudian diteruskan hadisnya fasholla bina rakaataini. Rasul sholat bersama kami 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Berarti kan kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lah baru 2 rakaat itu masalah Rasul salam. Kira-kira gimana? Faqoma ila batin ma'rudatin. Rasul berdiri, kemudian beliau sender di tiang yang dibentangkan. Kayak apa? Di Masjid Madinah bukan kayak sekarang gitu. Tiang disenderin sama Rasul itu. Fil masjid di masjid. Fattaka, kemudian Rasul bersandar alaiha kepada tiang tersebut. Ka'annahu ghadban. Seolah-olah Rasul itu marah gitu. Seolah-olah Rasul itu marah. Akhirnya fawadha yadahu al-yumna. Kemudian Rasul meletakkan tangannya yang kanan ya, ala yusra. Di atas tangannya yang kiri, berarti gini ya. Wasabbaka baina asabihi, dan Rasul menggenggam kedua jari-jari tangan itu, berarti begini ya. Wawadha, setelah itu setelah tasbih ya. Wawadha khaddahu al-aymana. Kemudian Rasul meletakkan pipinya yang sebelah kanan ala dhahri kaffihi al-yusra. Ya. Di atas telapak tangan sebelah kiri bagian luar. Dhahri kaffihi. Berarti begini ya. Nah, gitu kan. Akhirnya apa? Nah, itu wa kharajat asyara'an. Kemudian orang-orang yang gak wiridan ya, habis sholat langsung cabut tuh, langsung pergi. Nah, itu namanya asyara'an ya. Kharajat keluar min abwabil masjid lah, lumayan sholat diskon kan juga kan. Sholatnya diskon. Lumayan. Diskon mirip, diskon sholat. Min abwabil masjid. Tapi dia kepo. Faqalu. Kemudian syara'an itu bertanya, ya kan? Kalau sholat itu, apakah sholat ini dikosor? Nah, di situ di tengah-tengah orang-orang itu wafil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akhirnya fahaba. Kemudian kedua-duanya Abu Bakar dan Umar itu kalau haba itu sungkan karena motifnya adalah ijlal. Makanya Sayyidina Abu Salam itu ketika mentafsiri bahasa haba dan khauf itu diarahkan ke taat. Orang taat itu motifnya cuma khauf itu sudah cukup. Itu orang taat karena takut masuk neraka. Orang taat karena takut disiksa. Nah itu. Tapi kalau haibah itu sungkan, motifnya ada ijlalan. Gitu. Ada motif pengagungan haibah. Lah ini yang didasari, yang jadi dasar mahabbah. Mahabbatullah, mahabbatur Rasul, motifnya harus haibah atau sungkan gitu. Sungkan sama Allah kan gitu ya. Minta mulu, minta mulu kan gitu. Ibadahnya jarang kan. Sungkan gitu. Karena berhubung ibadah saya jarang ya kan. Udah ya kan. Mintanya dikit-dikit aja. Nah, itu motifnya sungkan. Jadi kalau haibah itu yang jadi landasan dari mahab. Kalau taat saja, untuk Syaikhudin ya.
itu dasarnya khauf aja udah cukup, takut aja udah cukup. Nah ini motifnya Abu Bakar dan Umar karena ijlalan, ini sungkan sama Nabi. Wahaba ayyukallimahu. Nah, dan mereka berdua itu sungkan untuk menanyakan kepada Nabi, untuk berbicara kepada Nabi. Sungkan. Wafil qaumi, dan di perkumpulan itu, rajulun fi yadayhi tulun. Ada seorang laki-laki yang tangannya panjang, namanya sahabat Zulyadin. Yuqalu lahu Zulyadin, panjang tangannya panjang, bukan tangan panjang apa? Bukan. Memang tangannya panjang. Ada yang mengatakan ini Zulyadin, ada yang julukannya banyak. Ada Zulyadin, ada Zusimalen. Ini orang satu. Sepakati ulama orangnya satu. Orangnya satu karena tangannya panjang. Nah ini berani bertanya tuh. Makanya harus ada yang berani kan nih. Harus ada yang berani bertanya. Tanya. Qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana sita. Apa engkau lupa nisyan? Sabun maksudnya. Engkau surat sholat atau engkau mau qasar sholat? Rasulullah mengatakan, qala, lam ansa. Ya, saya enggak lupa walam kufar. Saya juga tidak mengqasar sholat. Rasulullah kan mengatakan seperti ini ya, kalau dalam syarah-syarah hadis itu bitamamil dzon, dan dengan dzon yang sempurna. Nah, untuk fakihnya nanti gitu. Nah, akhirnya Zulyadin faqala, Zulyadin mengatakan faqama yaqulu Zulyadin mengatakan apa? Rasulullah ya. Akama yaqulu Zulyadin. Apa benar yang engkau ucapkan Zulyadin? Apa yang menanyakan kepada sahabat, akama yaqulu Zulyadin. Apa benar? Apa yang dikatakan Zulyadin? Faqulu na'am. Akhirnya baru pada berani itu. Ya kan? Faqulu na'am. Sahabat-sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, sholat baru 2 ya Rasulullah." Kan gitu. Sholat itu baru 2. Padahal sudah ada percakapan. Kalau menurut bahasa apa namanya? Al-af'al allati laysat min jinsi af'al sholat idza waqa'a sahwan itu lam tabdil ya. Gitu. Af'al yang memang laysat min jinsi af'al sholat ketika kok itu terjadi karena motifnya karena lupa maka lam tabdil. Tapi banyak khilafnya itu Pokoknya ini Nabi nggak boleh dikhilafin, gitu ya. Jangan Nabi kita protes. Nabi itu sahibu syariat, gitu. Ya. Pokoknya khilafnya banyak, kecuali kita yang khilaf duluan ya. Nah, itu. Kan Nabi udah ngobrol, udah lain-lain harus nanya gitu ya. Kalau durasinya kan kalau akalnya itu akwalnya itu sedikit maka tidak membatalkan. Kalau akwalnya banyak, kalau Syafi'iyah ya kan tindawannya adalah batal gitu ya. Tapi ini Nabi. Faqalu, kemudian fataqaddama, kemudian Nabi berdiri lagi, fasholama taroka. Kemudian Nabi sholat mensolati rakaat yang ditinggalkan, jadi 2 rakaat lagi itu kan baru 2 ya. 2 rakaat lah. Cuma salama, kemudian Nabi salam. Nah sujud sahwinya kapan? Tsumma kabbara wa sajada. Nah ini. Jadi setelah salam, Nabi itu mentalak atau mengucapkan takbir kemudian sujud. Misal sujudihi au atwal. Seperti hal sujudnya Nabi atau lebih panjang. Ini sujud sahwi. Maka nanti hadis ini ya dalam mazhabul arba'ah itu beda-beda. Itu. Kalau Abu Hanifah sujud sahwinya itu ba'da salam. Jadi salam dulu baru sujud sahwi. Kalau Syafi'iyah ini qabla salam. Hadisnya di riwayat Muslim itu, di Sahih Muslim. Nah, kalau Imam Malik ini dipilah pokoknya kalau yang ditinggalkan abad itu kok nukson ya, kurang, misal kita kurang nggak baca kunut berarti sebelum salam. Tapi kok lebih ya kan motifnya Susawi kan banyak ya gitu kan. Misalkan kita
baca lagi apa yang emang nggak ada tuntutan di situ, nggak ada kewajiban di situ kita baca misalkan gitu. Nah ini kan lebih, maka nanti ba'da salam itu kalau mazhab Malik. Jadi kalau kurang sebelum salam, kalau lebih maka setelah salam itu. Nah kalau hadis ini ya kan, ini yang dijadikan landasan oleh mazhab Abu Hanifah. Jadi melakukan sujud sahwi setelah salam. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, wa kabara, membaca takbir kan itu seperti sujud sahwi yang biasa. Summa kabara wa sajada, takbir lagi kemudian sujud. Mislah sujudihi aw atwala, seperti halnya sujud Nabi atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, wa kabara dua kali itu. Akhirnya warubba masahalu, kemudian mereka teman-temannya Ibnu Syirin itu menanyakan kepada Ibnu Syirin, tanya ini, assalamu'an Nabi ba'da sujud marratan ukhra, apa Nabi itu salam lagi setelah sujud sahwi? Awi katafa bil awal, atau Nabi sudah menganggap cukup dengan yang pertama? Akhirnya Ibnu Syirin menjawab itu ya, summa salama itu, summa salam lagi. Bayakul Ibnu Syirin mengatakan, nubitu, saya diceritakan anak Imran bin Husain, bahwasanya Imran bin Husain sahabat bola, dan dia mengatakan summa salam, kemudian Nabi salam lagi. Tapi ini bukan mazhab kita ya, bukan mazhab kita pakainya yang sebelum salam ya, sebelum ini mazhab Syafi'i. Iya. Enggak, kita orang awam aja, mazhab bola. Ya. Enggak punya mas? Barulah gitu. Babul masjid allati ala turqil Madinah wallahu a'lam bis. Itu aja mas. Apa ya? Saya tuh buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib goyang. Wajib goyang. Faslun. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tandanya wajib goyang. Ya. Saya ulangi aja lagi. Wajib goyang. Kalau yang bawah catatannya belum ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib goyang aja. Jawab ya. Iya. Wajib goyang. Jadi yang perlu dipahami adalah dalam bab ini ya perlu fibai arti nasusnya ada apa yang ikut, ada yang tidak ikut konsep dari pemahaman kaidah fikih yang tabi'un. Ya, nanti konsepnya di situ. Tabi'un. Satu yang apa kita menjadi tabi', maka kita harus ikut bikusul matbu dengan apa yang diikutkan. Contoh, misal nanti dibawa ke Baitul Malaki, beli janin, kan? Beli ibunya berarti beli janin. Ada yang nggak ikut, ada yang kagak ikut. Contohnya tadi wayub koyani dan buah yang tampak dan pohonan ini ditetapkan wayub koyani, jadi masih tetap haknya nanti entah kepada pembeli atau penjual indal itlaq, ketika memang akadnya itu itlaq itu apa, dengan tanpa ada syarat qat'i, dengan tanpa ada syarat dipotong. Kita beli kan suruh metik sendiri kan gitu. Nah indal itlaq, mau dipotong mau dicabut itu mutlak, pokoknya nggak ada syarat itu gitu ya. Saya beli anggrek, beli aja gitu, mau dicabut kayak biasanya dicabut
Pakai potnya ya? Pakai. Kadang nggak pakai, kalau packing nggak pakai. Nah itu nanti masalah baru. Nah, akhirnya apa? Fayastahiqu kalau mutlak, jadi tanpa ada syarat qat'un, tanpa ada syarat memetik, mutlak fayastahiqu al-bai'u tabghiyat sama. Maka penjual berhak untuk memelihara buahnya. Jadi buahnya masih ada di pohon. Ini kan konsep kalau beli buah sebelum kok dia tampak matang, maka tidak boleh kecuali dengan syarat qat'. Ini mutlakan gitu. Nah, jadi kita udah beli buah borong, beli mangga masih muda-muda, udah tabghiyat tamar. Jadi udah tinggalin dulu buahnya di situ. Ila awali awanil jazad. Sampai mana? Sampai awal masa panen. Nah, ini boleh itu beli dulu, metik belakangan. Nah, fayaqudhu daf'atan. Cuma panennya harus sekaligus. Ya, panennya harus sekaligus. Nggak boleh kok ala tadrij. Nggak boleh itu secara berkala. Jadi misalkan kita beli 100 pohon, kita petiknya hari ini 10 pohon, hari besok 10 pohon dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus panen sekaligus ketika itlaq tadi, tanpa ada syarat potong. Dipotong maksudnya dipetik sendiri. Nah itu. Illa fi ma'uqtida, tidak berarti. Nanti tanya Pak Mutbiar bacanya gimana itu? Tidak pakai tidak terserah. Illa fi ma'uqtida, kecuali pada barang-barang atau komoditas yang memang uqtida adanya itu qat'uhu qabla najzi. Ya, qabla najzi. Ya kan? Yang mana dipetik sebelum matang. Dipetik sebelum matang. Contohnya apa? Mangga. Kalau di kitab itu al-laudul akhdar, kacang almond. Nah, itu ya, buah badam. Kalau di sarang itu al-laudul akhdar, tapi ya bentuk almond bukan bentuk es krim, bro. Es krim bro. Nah itu qat'uhu qabla najzi. Maka kalau barang itu atau tanaman itu kok biasa dipanen sebelum matang, fa'ila waqti adatihi, maka durasi waktunya ya kan boleh dibiarkan di pohon itu ya kan sampai biasanya panen gitu. Ila waqti adatihi, sampai biasanya kapan nih qabla najzinya kan gitu. Pantasnya kapan gitu. Nah, nanti seperti itu. Au asabahu afatun, atau pohon itu terkena penyakit afatun gitu. Anggrek nggak gede-gede bergaris. Nah itu au asabahu afatun, ya kan? Walam yabqa fi tarkihi faidatun. Nah kalau dibiarin aja nggak ada faidahnya, malah nggak laku. Nah gitu, nggak laku. Kalau ini hilang. Gitu. Kalau Ibnu Rif'ah, ini kan pendapat Ibnu Rif'ah, ya, bahwasanya tetap alladzi yaqau min nafsi sihatuhu ada mutaqiyah. Kalau untuk dari Ibnu Rif'ah nggak usah loh, nggak ada manfaatnya, ngapain biarin itu, ngapain dipelihara? Di luar anggrek udah mati, ngapain dipelihara? Tapi zahirun nasul ya kan, dari nasnya kitab kitab induknya Syafi'iyah, nah, ini tetap harus tabghiyah gitu, harus tabghiyah, boleh dipelihara karena itu haknya dari baik sang penjual. Kalau Ibnu Rif'ah ya kalau udah kena hama atau emang dia nggak gede-gede dan nggak ada faidahnya, ya udah nggak usah dibiarkan, nggak usah dipelihara. Wa yastahiqu al-mustari tabqiyatu saja. Nah, mustari atau pembeli ini berhak memelihara pohonnya. Jadi pembeli beli pohon, gitu. Beli pohonan, beli anggrek Bang Aris. Nah, kata Bang Aris, tar aja ya bawahnya sebulan lagi. Nah, gitu. Udah taruh sini dulu. Madam mahayan selagi pohon itu.
itu madama hayat. Selagi pohon itu hidup, taruh sini dulu ya. Nah itu ketika syaratnya mutlak. Syaratnya tadi yang tadi itlak itu itlak. Itu kalau syaratnya kotkun atau kolkun harus dicabut misalkan. Ya lu beli anggrek lu ya cabut kan gitu. Itu syaratnya dicabut hari itu. Gitu. Kalau syaratnya mutlak, maka dampaknya nanti kok ditaruh di situ, kok dia masih hidup nih, ya kan? Maka tidak wajib adanya tambahan ongkos lagi gitu, tambahan ongkos lagi. Nah ini kaitannya sama yang maghrib subuh itu yang sebelumnya dijelasin sama Abi itu, ya maghrib subuh itu yang layak dulu baik saja maghrib subuh, media tanamnya. Makanya tadi saya tanya, biasanya adatnya orang nanam anggrek jualnya sepot-potnya apa tanaman doang? Tanaman doang. Bisa dua-duanya, berarti apa ya? Ya nggak ada tuh. Kalau ada emang sepot-potnya, ya kan, sepot-potnya itu. Nah berarti pakaian itu tadi bayar sah itu al-muskari tabiat itu saja, karena dia nggak bisa dipisahkan dari media tanam. Kalau dipisahkan maka dia akan mati itu. Madam mahayan. Kalau kok tanamannya mati maka harus dicabut segera, gitu. Harus dicabut. Wa in buzilalahu arsul qalqi, sekalipun bagi si pembeli itu diserahkan apa arsul qalqi itu sejumlah uang untuk menambal akad yang dicabut itu, gitu. Jadi biasanya dicabut, ya kan, supaya dia itu tanamannya cepat dibawa pulang. Akhirnya dikasih duit aja lo, gitu. Kasih duit aja nih, gue pulang tanaman lo kan gitu, ya kan. Gue pulang kan udah dibeli. Kata si Mustari, lah kalau dicabut mati kan gitu. Udah biarin sini dulu sampai akarnya kuat misalkan gitu kan, sampai akarnya kuat sehingga kalau mau dipaketin kemana bisa tahan lama gitu. Kita kasih. Nah, itu tetap haknya mustari atau haknya pembeli itu enggak hilang, dalam artian tetap boleh tabgiyatu saja tuh memelihara pokoknya itu gitu. Alasannya apa? Tahkimanil adat, untuk menguatkan adat gitu. Adatnya kalau kirim keluar pakai pot enggak pakai. Nah itu kita yang pakai aja tuh. Kalau kirim keluar enggak pakai pot berarti dicabut kan ya? Anggrek nggak ada yang dipotong kan? Enggak. Ada. Kalau akarnya dipotong mati ya. Itu ya. Jadi wajib goyangi itu bidikannya dua, entah dari penjual atau pembeli. Kalau penjual boleh, kan buahnya itu dipanen entar. Kalau pembeli boleh tanamannya diambil entar dengan syarat akadnya itu harus itlaq. Bukan bisa tilqi atau qalqi. Dengan syarat memotong atau mencabut, mutlak harusnya, akadnya harus mutlak. Wa yadkhulu fi bai'idabatin. Kemudian masuk dalam kategori menjual atau jual beli transaksi dabbah. Dabbah itu hewan ya, kan hewan tunggangan. Dabbah itu hewan tunggangan. Berarti kalau sekarang beli susah, ya kan, tanggir ada motor soalnya nggak pakai tali ya, pokoknya. Ya, kalau kuda kan pakai tali ya. Sekarang motor pakai tali kan lucu kan. Nah, ada indal itlaq, ketika kok akadnya dimutlakkan, saya beli hewan ini, gitu. Maka masuk dalam kategori itu adalah nakluha. Nakluha itu sepatunya kuda, itu sepatu yang al-musammarah itu yang dipaku. Jadi apa sih namanya? Yang besi itu ya, yang di kaki kuda sih ya. Tapal kuda. Sepatu ya. Trompa. Tapal kuda. Tapal kuda. Nah itu masuk tuh. Wa burratuha, dan cincin yang di hidung. Ya. Nah itu udah apa? Kaluan ya. Iya. Wahya al-halaqatu alati bi anfiha. Itu lingkaran yang emang ditaruh di hidungnya kok. Litisoli biha, karena sudah menyambung dengan hewan itu. Maka kauni istiqmalihima, besertaan dengan adanya penggunaan kedua barang tersebut limanfaatin,
untuk karena unsur adanya manfaat ta'udu ala dabbah yang kembali kepada hewan tersebut. Ya. Jadi tapal dan apa tadi? Kaluan kuda itu manfaat gitu kan. Kalau orang pakai kanting yang di hidung tuh, ya kan? Enggak gitu. Emang itu aksesorisnya kuda gitu. Ini menurutnya itu jangan saya gitu, ya kan? Ya, menurut saya mau seperti itu kan. Menurut ulama ya gitu, ya kan? Jadi tadi kaum istimalihah dimanfaatin kan. Kalau tapal itu buat jalan, kalau yang ini kan buat supaya hidungnya itu nggak luka ketika kok dipasangin tali kekang itu, ya kan? Nggak luka. Kayak ada orang kok pakai inian berarti ya. Dengan catatan apa? Malam yakuna min zahabin wa fiddatin, selagi kedua barang itu bukan terbuat dari emas dan perak itu. Kenapa kok nggak boleh li adamil musamahati? Karena tidak murah barangnya itu. Li adamil musamahati bina izin, ya kan? Tidak murah. Masa buat sepatunya kuda aja pakai emas, pakai perak gitu ya, dimodif gitu, kudanya dimodif. Hina izin bihima, dengan barang tersebut ya, kedua barang tersebut. Wala yadkhulu fi bai'iha, dan tidak masuk dalam kategori transaksi dabbah atau hewan tunggangan. Idzaruha itu sabuk yang di pipinya itu kan ada. Ya, biasanya kalau hewan tunggangan ada sabuknya ini ya. Idzaruha. Kalau orang Arab bingung sih. Semuanya ada namanya gitu. Kalau kita udah pelana aja gitu, tali aja udah. Kalau dia idzaruha, sabuknya nih. Waduha gitu. Waduha, dan tali kekang tapi buat tuntun, bukan buat dinaikin, bukan, tapi buat tuntun. Biasanya kuda dituntun tuh dipegang kan, ada tali kekangnya tuh. Nah itu mikwat. Walijamuha, nah tali kekangnya, tali kendalinya itu, nah itu lijam namanya. Bingung jadi orang Arab aku. Kebanyakan namanya, semuanya dinamai. Wasal juga, dan pelana berarti tempat duduknya itu. Jadi itu nggak masuk kategori yang ikut ketika kita membeli dabbah, nggak ikut. Nah cukup, karena itu tidak tidak itisol, kan? Jadi copot segala macam, nggak permanen lah. Wala yasihu bai'ul janin wahdahu, dan tidak boleh atau tidak sah jual beli janin, ya kan, yang disendirikan. Itu karena Nabi kan hadis itu naha an bai'il malakih ya. Dan Nabi itu melarang jual beli janin secara tersendiri. Linnahi, karena adanya larangan an bai'il malkuhati, dari jual beli kandungan. Jadi beli kambing tapi anaknya doang yang di dalam perut. Saya beli anaknya yang di dalam perut. Nah ini kenapa nggak boleh? Karena majhul, belum diketahui ini anak apa bukan gitu ya. Bisa aja kan dia lagi masuk angin misalkan gitu kan. Nggak di sini kan majhul kan, nggak usah ada, nggak bisa dilihat, kan syaratnya harus usah ada ya kan. Nah itu wahia malkuhat itu apa sih? Hamluha, kandungannya, dabbah ya kan? Atau hewan ayat dabbatu. Wala yasihu bai'ul hamil dunal hamli, dan tidak sah membeli hewan yang hamil tanpa mengikutkan kandungannya. Jadi saya beli emaknya aja, anaknya kagak, kan gitu. Anaknya kagak, padahal anaknya masih di dalam kandung. Kenapa? Alasannya anahu la yajuzu ifraduhu bil aqdi, karena kondisi seperti itu tidak boleh menjadikan akad. Ya, anaknya aja, beli anaknya aja yang dalam perut. Lihat minha, karena kondisi seperti itu seperti satu tuh. Misalnya kita sebenarnya korban harus laki-laki ya gitu. Kalau perempuan boleh waris ya, perempuan aja nggak mau berarti korban katanya begitu kan.
Ngerti-ngerti ya. Korban kita sembelih hewan betina kok ada isinya. Nah, ada isinya, ada anak. Dan kok dia itu kok keluar kok nggak ada harokatul mazhum, nggak ada harokatul hayat gitu ya kan? Apa namanya? Nggak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak usah disembel. Tapi kok ada tanda-tanda kehidupan, maka disembel. Gitu ya, karena ikut sembelihan ibunya atau induknya. Nah itu sama kayak gitu maksudnya. Itu diambil dari kaidah tadi, kaidah fikih, kaidah apa? Tabi'un itu cabangannya bawahnya ini alhamdulillah. Maka walau qala itu hadhihi dabah. Ketika ada orang mengatakan saya jual kepadamu hewan ini wa hamlah dan kandungannya au ma'ahamliha atau besertaan kandungannya, maka batola al-bai', maka jual belinya batal gitu. Ya kan alasannya nanti dibawa. Kama lau pola. Seperti halnya ada orang berkata, "Bi'tu kah, saya jual kepadamu hewan ini wala banadriha atau wala banadriha dan susu yang keluar dari ambing ya namanya. Kalau gede kan pentol ya. Kalau kecil pentil. Ya gitu. Ya dorongnya sapi malah kecilan gede banget. Pentol berarti. Ya. Dhariha gitu. Ya kan. Dari ambing atau ya tadi ambing susunya dabah. Alasannya kenapa? Li'anna ma la yasihu bai'uhu wahdahu la yasihu bai'uhu maksudan ma'awi. Ini kaidah furu'nya. Ya. Karena sesuatu yang tidak sah jual belinya bertransaksi secara mandiri wahdahu la yasihu bai'uhu maksudan ma'awi. Ya, maka tidak sah jual belinya ya kan secara tujuan besertaan dengan yang lainnya. Jadi ketika kok janin ini kan enggak sah. Ya, janin bisa jual beli janin tadi kan enggak? Ya. Maka, ya kan? Kok digandeng dengan yang lain ini pun tidak akan sah. Karena konsepnya tadi janin itu tabe, ya kan? Induknya itu adalah matsbu. Gitu. Jadi matsbunya kalau beda halnya begini, cariin dong hewan yang lagi hamil. Nah, itu boleh. Cariin saya, nah itu karena kan sifat. Ya kan, mensifati barang yang mau dibeli. Cariin hewan yang lagi hamil. Nah itu bedanya di situ. Padahal yang dibeli sama kan gitu. Cuma akadnya beda. Jadi yang satu sah, yang satu enggak sah. Nah, ya mungkin gitu nih. Ya sebenarnya sering dipakai yang kayak gini sering dipakai kalau buat peternakan gitu ya. Kemudian wala lima min dzikril hamli tauzi'u saman dan wajib ya kan min dzikril hamli dari menyebutkan kandungan itu ya kan tauzi'u saman itu membagi harga. Tauzi'u saman alaihima membagi harga di antara keduanya gitu. Nah, kalau kambing lagi hamil sama kambing yang biasa harganya beda kan gitu. Padahal wa huwa majhulun. Ya kan? Hamlun itu majhulun enggak tahu kan ini isinya apa gitu, enggak tahu. Gitu. Tapi wa iqta'uhu hukmul maklumi. Dia kandungan itu ya kan, kandungan itu diberikan hukmul maklum sehingga boleh dibuat transaksi. Hukmul maklum. Ya kan? Gitu. Hukmul maklum. Jadi kan kalau syarat jual beli kalau yang Abi udah terangin itu di depan barangnya harus maklumun. Gua jual misalkan motor, mana motornya? Itu yang di jalan semua kan gitu. Lah mana kan semuanya motor ya? Nah itu enggak maklum, enggak mau ayat enggak. Inna ma huwa inda kaunihi tab'an. Nah, kebolehan ini ketika adanya hamlun itu menjadi tab'an. Jadi kaidah hukumnya itu tabi'un, ya kan? La maksud dan bukan tujuan gitu. Saya cariin hewan ya kan yang lagi bunting,
saya mau beli, nah itu boleh karena disifati. Akhirnya walau ba'a hamilan mutlakon, ketika ada orang tuh menjual hewan yang hamil secara mutlak, ini menjual hamil, ya kan lagi bunting, min ghairi ta'arudin, tanpa adanya kejelasan, lidubulin apakah kandungannya itu masuk apa enggak, wa adami dan tidak masuk gitu. Pokoknya nih gue jual hewan yang lagi hamil kan gitu. Nah, maka dakhala alhamlu bil bait. Nah, ini mutlak gitu. Mutlak tanpa menjelaskan ini ikut anaknya, ini enggak pakai anaknya gitu. Kan maka dakhala alhamlu bil bait. Maka kandungan itu disertakan di dalam akad jual beli tersebut dengan catatan apa? Ya kan? In kana malikuha mutahidan. Kalau pemilik kedua-duanya itu emang satu orang, beda kalau kongsi kan gitu. Anaknya punya si A, emaknya punya si B kan gitu. Bisa gitu. Bisa. Melalui kasus syirkah. Nah, ini tasawurnya harus diperjelas lagi nanti gitu. Ya kan? Muttahidan ijma'an sesuai kesepakatan. Kalau muttahidan berarti boleh. Kan? Tapi kalau kongsi berarti enggak boleh. Wa illa batola al-bai'. Kalau kok maliknya atau pemiliknya itu kok banyak orang, kan? In kana malikum mutahidan, maksudnya ini bukan barang kongsi gitu, pilihnya satu. Kalau barangnya barang kongsi maka enggak boleh. Barang kongsi ya tahu kan ya, malu syirkah udah lewat belum? Kan? Jadi harta yang syirkah, kalau harta syirkah gini, bahasa kerennya belum jadi. Ya, harta yang memang join gitu ya bang ya, harta join gitu kan. Nah ini kan cuma ada persenannya aja. Hartanya misal ada orang si A punya aset A, B, C punya aset 100 juta katakan, kan berarti presentasinya ada kan, cuman duitnya dia yang mana itu nggak tahu ya. Nah ini syirkah, cuman presentasi sahamnya dia ada, misalkan 30% lebih sedikit gitu kalau 100 ya. Nah itu syirkah. Nah itu kan berarti kepemilikan secara kongsi, secara bersama. Lah kalau hewan ini dimiliki secara bersama maka tidak sah. Kan jual belinya tidak sah, yang tadi kasus walau ba'aham dan mutlakon itu. Tapi kok orang punya satu orang ya kan, maka sah. Wa illa batola al-bai'. Faslun fi ikhtilafil aqidani wa fi tahaluf wa huwa alam bisawab wa Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan memberikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.